Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 42 atau 68. Tak bosan-bosan Mimin selalu ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan Lu Feng yang sedang mendalami buku manual yang dia dapatkan dari reruntuhan arkeologis ke-9. Saat ini terlihat Lu Feng yang dedang melihat ke arah langit, kemudian Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat buku di tangannya. Dia tidak pernah serius membaca manual instruksi ini setelah menerimanya. Halaman-halaman buku itu terbuat dari bahan hitam khusus, tidak seperti materi di bumi. Dan sedikit cahaya bintang di sampulnya memiliki rasa takjub yang menyebabkan aura yang tidak dapat dideteksi kecuali diamati dengan sangat cermat. Bahkan sebuah buku saja dapat dibuat seperti ini. Luo Feng membuka halaman pertama. Ini adalah instruksi manual yang diteruskan di sepanjang pengendali planet Yunmo. Mereka yang membaca ini tidak dapat menyebarkan isinya ke orang lain. Jika kamu meneruskan isinya ke anggota lain dari planet Yunmo, kamu akan menerima hukuman 60 tahun kerja berat. Jika kamu memberikan isinya kepada orang-orang di luar planet Yunmo akan mendapatkan kematian tanpa kecuali. Petik 2. Sontak saja kalimat singkat ini mengejutkan Luo Feng. Jelas, planet Yunmo ini adalah organisasi yang sangat ketat. Kamu bahkan tidak bisa membocorkan isinya ke anggota lain di planet ini, dan mengirimkan isinya ke dunia luar adalah benar-benar hal terlarang. Aku melewati misi kematian, jadi orang botak itu dengan jelas memperlakukan aku sebagai anggota planet Yunmo. Kemudian Luo Feng melanjutkan ke halaman kedua. Manual menuju langit adalah instruksi manual unik untuk menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi adalah salah satu senjata spiritual yang diciptakan oleh penguasa planet Yunmo, Hu Yanbo. Namun, hanya ketika dikombinasikan dengan instruksi manual, memandang langit, kekuatan sejati pesawat ulang-alik yang melonjak dapat dilepaskan. Pesawat ulang-alik melonjak dapat memungkinkan pengontrol planet Yunmo untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Pesawat ulang-alik yang menjulang memiliki 3 bentuk utama. Bentuk utama pertama bisa dilatih ketika penguat kemampuan bertarungmu mencapai 12. Bentuk utama kedua bisa dilatih ketika penguat kemampuan bertarungmu mencapai 30. Bentuk utama ketiga adalah bentuk utama pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Kamu harus mencapai level alam semesta, memiliki domain kamu sendiri, dan memiliki penguat kemampuan pertempuran yang mencapai 48 untuk melatihnya. Isi manual yang menggambarkan bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik yang melonjak dalam buku petunjuk, memandang langit, dapat dibalik dengan segera. Untuk membaca isi yang menggambarkan bentuk utama kedua, penguat kemampuan bertarung kamu harus mencapai 30 untuk memiliki kemampuan untuk membuka halaman itu. Adapun isi yang menggambarkan bentuk utama ketiga, kekuatan spiritual kamu harus sudah mencapai tingkat alam semesta untuk dapat membuka halaman itu. Bagian selanjutnya menjelaskan bentuk utama pertama dari pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Setelah membaca halaman ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya itu bahkan tidak mungkin baginya untuk membaca seluruh instruksi manual sekarang. Ayo kita coba. Luo Feng mencoba membalik-balik halaman satu persatu. Dia membolak-balik halaman yang terbuat dari bahan hitam khusus satu persatu. Namun, setelah ia membalik-balik sekitar sepertiga dari halaman, Luo Feng tidak dapat membalik lagi, seolah-olah sisa halaman sudah dipasang lem yang sangat kuat. Di halaman terakhir yang bisa dibaca Luo Feng adalah diagram yang susah dan misterius. Di sampingnya ada sederetan kata-kata, menggabungkan kekuatan spiritualmu ke dalam diagram untuk dapat membaca isi dari bentuk utama kedua pesawat ulang-alik yang melonjak. Terlihat sangat misterius, Luo Feng menatap diagram ini dan, dengan pikiran, kekuatan spiritualnya meluas ke dalam diagram. Seketika, kekuatan spiritualnya jatuh ke alam semesta baru. Pada saat ini, Luo Feng sendiri seperti salah satu planet di alam semesta yang luas itu. Seolah-olah akhir zaman telah tiba, sejumlah besar planet mulai terbang dengan gila-gilaan menuju Luo Feng. Lebih dari ribuan miliar dari mereka, dengan jumlah tak terbatas, adegan seperti Armageddon ini mengejutkan Luo Feng. Dia mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan planet-planet tersebut dan berusaha memblokirnya.
Bahkan 1 detik telah berlalu dan Luo Feng telah hancur berkeping-keping oleh jumlah planet yang tak terbatas. Kekuatan spiritual yang diperluas ke diagram secara langsung dihancurkan. Keringat muncul di dahi Luo Feng ketika dia melihat diagram di depan matanya, hatinya masih sangat kaget. Benda apa ini? Sebuah ilusi. Luo Feng terperangah. Dia bahkan belum pernah mendengar ada master mental spiritual di bumi ini yang dapat menciptakan ilusi yang realistis. Sepertinya itu persis seperti yang dikatakan oleh instruksi manual. Penguat kemampuan bertarung aku harus mencapai level yang diperlukan untuk membaca isi bentuk utama kedua. Dan sekarang, penguat kemampuan bertarung aku hanya 16, yang bahkan tidak dekat. Luo Feng menemukan dalam reruntuhan arkeologis ke-9 bahwa jumlah maksimum senjata kecil yang dapat kamu kendalikan sekaligus mewakili kuatnya penguat kemampuan pertempuran kamu. Penguat kemampuan pertempuran Luo Feng adalah 16. Di seluruh bumi, tidak ada satupun pembaca roh yang lebih kuat darinya. Tentu saja, di seluruh alam semesta yang luas, keterampilan Luo Feng bukanlah apa-apa. Dia hanya bisa sesumbar di bumi. Pesawat ulang-alik melonjak dibagi menjadi bentuk serangan, bentuk pertahanan, dan alat bentuk terbang. Alat untuk terbang, dari bentuk utama pertama adalah pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi itu sendiri. Bentuk serangan adalah latihan gunung, dan bentuk pertahanan adalah benteng gunung. Bentuk utama pertama dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama bisa dilatih ketika penguat kemampuan pertarunganmu mencapai 12. Tahap kedua bisa dilatih ketika kemampuan pertarunganmu mencapai 18. Bentuk ketiga, ketika penguat kemampuan pertarunganmu mencapai 24. Pada manual memandang langit terbagi menjadi 3 bentuk utama, di mana setiap bentuk utama memiliki 3 tahap. Artinya, total ada 9 tahap. Sampai sekarang, penguat kemampuan pertempuran Luo Feng adalah 16, jadi dia hanya bisa melatih tahap pertama dari bentuk pertama. Luar biasa, Master Planet Yun Mo ini, Huyan Bo, fantastis. Bagaimana dia bahkan memikirkan hal ini? Datang dengan ide-ide seperti ini, saat Luo Feng terus membaca, dia semakin memuji penguasa planet Yunmo. Menurut buku petunjuk, memandang langit dan pesawat ulang-alik melonjak hanyalah salah satu dari berbagai kreasi yang diciptakan oleh Master Planet Yunmo, Huyan Bo. Reruntuhan arkeologis ke-9 itu juga ditinggalkan oleh Huyan Bo. Jadi itulah gunanya ukiran rumit pada 365 bilah pesawat ulang-alik yang menjulang. Tapi bagaimana cara kerjanya? Luo Feng tidak mengerti beberapa isi yang terakhir. Ambil senapan serbu misalnya. Manual instruksi memberitahu kamu cara menggunakan senapan serbu, tetapi itu tidak memberitahu kamu cara membuatnya. Dan tidak ada ketentuan pesawat ulang-alik melonjak yang ditulis di sini. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Luo Feng agak bersemangat. Aku akan pergi ke hutan belantara sekarang untuk menguji tahap pertama. Kemudian jauh di tengah malam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak dan langsung terbang keluar dari sektor Mingyue. Dia berubah menjadi cahaya yang bersinar saat dia dengan cepat terbang keluar dari sektor kota Yangzhou dan tiba di hutan belantara. Kemudian di suatu tempat di sekitar 300 km dari kota Yangzhou. Sebuah bayangan turun dari langit dan tepat menyebarkan kekuatan spiritualnya, yang menyebabkan monster pemulung di jalan raya yang hancur lari ketakutan. Luo Feng memandang ke arah bukit sekitar 100 meter jauhnya. Pesawat ulang-alik melonjak dalam bentuk aslinya langsung terpecah menjadi 365 potongan pisau tipis, yang melayang di depan Luo Feng. Menggabungkan Mountain Drill. Luo Feng memfokuskan matanya. Potongan 365 bilah langsung berkumpul bersama dan menjadi satu kesatuan saat membentuk bor bundar. Bahkan ada spiral di permukaan bor. Sepertinya pekerja bor listrik gunakan untuk mengebor dinding. Tidak yakin apakah itu akan berhasil pada percobaan pertama, Luo Feng dengan cepat mengingat cara mengoperasikan bor gunung. Break, Luo Feng menatap bukit di kejauhan. 12 garis tipis keemasan mencapai kekuatan maksimum mereka karena dikendalikan oleh kekuatan spiritual Luo Feng. Mereka segera naik di sepanjang ukiran bor gunung. Kemudian dengan cepat, garis tipis keemasan muncul pada pesawat ulang-alik yang awalnya berwarna kelabu. Masing-masing garis tipis membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah mereka akan membelah langit dan bumi. Sebanyak 12 garis tipis emas memanjang dari dasar bor gunung ke atas saat mereka memanjang ke arah ujung. Dan salah satu dari mereka telah tiba lebih dulu. 12 garis tipis keemasan segera menghilang dan bor gunung kembali ke warna abu-abu aslinya.
12 garis tipis keemasan menghilang lagi. Dalam hal kekuatannya, batas Luo Feng saat ini adalah 16 senjata kecil. Jadi mengendalikan 12 porsi kekuatan spiritual untuk mengaktifkan latihan gunung tidaklah sulit. Namun, sulit untuk mendapatkan ke-12 ukiran untuk mencapai ujung pada waktu yang sama. Untungnya, penguat kemampuan Luo Feng telah mencapai 16, yang membuat tahap pertama sedikit lebih mudah. Jika penguatnya adalah 12, itu berarti dia baru saja mencapai persyaratan, jadi dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk berhasil. Waktu berlalu dengan lambat. Luo Feng mencoba berulang kali. Setitik cahaya mulai muncul di langit yang awalnya gelap. Kabut musim dingin terpancar. Di jalan raya reruntuhan hutan yang hancur, bayang-bayang monster mulai muncul. Ketika monster-monster ini melihat mayat-mayat monster lain yang mengelilingi seseorang yang misterius, mereka tidak berani mendekat. Langit menjadi lebih cerah dan awan ke arah timur mulai menjadi merah. Akhirnya matahari mulai muncul dari timur. Hancurkan. Mata Luo Feng terfokus pada latihan gunung di depannya seperti kilat. 12 garis tipis keemasan langsung disulap dari ukiran rumit pada permukaan bor gunung abu-abu perak. Seperti ular yang terbuat dari petir, 12 garis tipis keemasan langsung meluas ke ujung bor gunung. Ketika mereka tiba di saat yang sama, sepertinya 12 garis tipis emas memanggil kekuatan alam. 12 garis tipis emas langsung mulai berputar. Bor gunung berubah menjadi cahaya keemasan saat berputar dan menembus udara. Kecepatannya dipercepat ke tingkat yang sulit dipercaya. Cahaya keemasan yang dibentuk oleh bor gunung langsung menembus ke bukit, seolah-olah itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Asap dan debu menyebar kemana-mana, dan penghancur gunung terbang kembali dari sisi lain bukit. Setelah debu menghilang di sekitar bukit dari kejauhan, setengah dari bukit itu hilang. Di bawah kekuatan destruktif dari bor gunung, bukit itu hanya setengah dari ketinggian aslinya. Kecepatan tinggi, kekuatan menusuk yang kuat. Setidaknya 50% lebih cepat dari serangan asli aku. Menurut instruksi manual, latihan pertama, latihan gunung, memiliki kekuatan sekitar 3 kali lebih banyak daripada serangan normalku. Dan seorang bintang tingkat 2 memiliki kekuatan 2 kali lipat dari seorang bintang tingkat 1, artinya, dengan latihan gunung, aku bisa lebih kuat dari penjelajah bintang perjalanan tingkat 2 biasa. Hati Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah perbedaan antara elit dengan latar belakang, dan seorang pejuang tanpa bimbingan apapun. Hampir semua pejuang dan master spiritual di bumi tidak memiliki warisan. Mereka semua berlatih dengan pahit tanpa mengerti apa-apa. Bahkan jika mereka menerima senjata spiritual, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dan Luo Feng, setelah menjadi anggota planet Yunmo, ia segera menerima instruksi manual, 312 gerakan dasar, yang sangat meningkatkan penguat kemampuan pertempuran Luo Feng. Setelah itu, dia menerima instruksi manual memandang langit, yang sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Kedua belah pihak sangat meningkat, yang memungkinkannya, seorang elit di tingkat siswa tingkat 9, untuk melewati tingkat dan mampu melawan penjelajah tingkat 2. Ini adalah manfaat dari mempelajari panduan. Luo Feng menghabiskan 5 jam untuk berhasil menyelesaikan tahap pertama latihan gunung, dan 3 jam lagi untuk berhasil menyelesaikan tahap pertama benteng gunung. Sampai sekarang, bahkan jika dibandingkan dengan siswa elit dari organisasi besar dari bagian lain di alam semesta, Luo Feng bisa dibilang sudah sama kuatnya. Dengan warisan planet Yunmo, setelah aku mencapai tingkat penjelajah bintang tingkat 1, perwakilan lainnya tidak akan menjadi ancaman yang berarti buatku. Seperti itulah peningkatan kekuatan yang cepat dan menyebabkan Luo Feng menjadi lebih bersemangat lagi. Namun dia juga agak khawatir. Dia baru saja menerima ajaran tahap memasuki planet Yunmo dan langsung menjadi sangat kuat. Begitu ras dan planet terkuat di jagat raya benar-benar ada, akankah bumi benar-benar memiliki kemampuan untuk melawannya? Singkat waktu, yaitu memasuki tanggal 27 Desember tahun 2058, sore. Di luar markas pusat dunia Aula Jixian ada sejumlah besar, jet tempur berbentuk cakram, dan jet tempur. Masing-masing jet tempur ini sangat mahal. Jet otomatis tingkat Kaisar Luo Feng hanya dapat dihitung sebagai jet biasa di sini, itu tidak menonjol sama sekali. Dikarenakan saat ini telah hadir lebih dari 30 perwakilan yang telah datang ke sini hari ini. Kemudian pada pukul 15.10, lebih dari setengah perwakilan yang hebat,
dan sejumlah kecil dewa perang dengan banyak otoritas, dikumpulkan di dalam pengadilan dalam struktur pesawat ruang angkasa raksasa di markas pusat Aula Bela Diri Jixian. Kemudian terdengar suara, "Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kepada kamu. Ini adalah perwakilan Baigrave," ucap penyelidik Liu He, yang memperkenalkan kepada Luo Feng dan bertemu beberapa orang terkenal satu persatu. Perwakilan ini juga menaruh hormat terhadap simpatisan keenam yang baru. "Ini adalah wakil Susi," tersenyum Li He, "dia juga dari Tiongkok." "Halo, perwakilan Susi," Luo Feng mengulurkan tangannya. "Halo, perwakilan Luo Feng," pria kurus dengan hidung bengkok, Susi, menjabat tangan Luo Feng. Keadaan saat ini tampaknya persis sama dengan keadaan lain yang pernah ia alami ketika bertemu orang lain, tapi hati Luo Feng penuh dengan keheranan sekarang. Saat itu ketika Dewa Perang, Lu Gang, meninggal, perwakilan Susi juga menghadiri peringatan tersebut. Keadaan tokoh-tokoh besar dari pemerintah, sektor ekonomi, sektor militer, dan lingkaran pejuang dengan hormat menyapa perwakilan Susi sangat mengejutkan Luo Feng, yang masih berada dalam regu palu api saat itu. Dan dalam sekejap mata, dia juga telah menjadi wakil. Luo Feng, melihat pada pria dengan rambut putih dan tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali, "Itu adalah perwakilan Yan Hai," ucap Liu He yang berbicara dengan sangat pelan ketika menyebutkan perwakilan Yan Hai. Meskipun dia juga dari Tiongkok, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liao. "Karena Liao akan mati karena kamu, hal-hal di antara kalian berdua pastinya tidak akan baik, dan akan sulit untuk berhubungan baik dengannya," ucap Liu He yang berbicara dengan sedikit berbisik. "Dia sangat kuat dan memiliki hak untuk pergi ke tempat ketua kelima. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan berani mengacaukan Aula Bela Diri Jixian kami," kata Liu He pelan. "Tentu saja, jangan main-main dengan dia tanpa alasan." Luo Feng meliriknya dan kemudian hanya tersenyum. Perwakilan Yan Hai. Bukan hanya Yan Hai, bahkan ketua ketiga, keempat, dan kelima tidak akan bisa melawannya setelah Lu Feng mempraktikkan 81 penguat kemampuan spiritual, dan melangkah ke tingkat bintang 1 tingkat penjelajah bintang. Yan Hai melirik Luo Feng dari jauh tanpa ekspresi dan mencibir. Waktu yang dia habiskan bersama Liao bersama di masa Grand Nirvana adalah pengalaman di perbatasan antara hidup dan mati. Setelah itu, Yan Hai memperlakukan Liao sebagai putranya sendiri. Lagi pula, dengan pengalaman seperti itu memang menjalin hubungan yang mendalam. Sayangnya, lawannya adalah bagian dari Aula Bela Diri Jixian. Meskipun Yan Hai memiliki dendam, dia hanya bisa menyimpannya, tidak akan bisa melampiaskannya. Itu Luo Feng, dikatakan bahwa dia bisa mengendalikan 16 senjata kecil sekaligus. Serangan dampaknya yang paling kuat dapat mencapai sekitar 8,000,000 sampai 9,000,000 yang memang bisa dibandingkan dengan beberapa perwakilan. Jadi bagaimana jika dia bisa dibandingkan dengan perwakilan, padahal dia masih belum menjadi wakil? Kecepatan gerakannya di darat dan berbagai teknik dalam pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jika dia benar-benar harus bertarung melawan seorang wakil, dia mungkin bahkan bisa mengalahkan satu perwakilan. Beberapa perwakilan bisa mengendalikan api sementara yang lain bisa mengendalikan es, jadi serangan mereka memang lebih fleksibel daripada miliknya. Beberapa perwakilan diam-diam berdiskusi di beberapa sudut di galeri pengadilan. Sementara mereka berdiskusi, mereka membentuk penghalang di sekitar mereka untuk mencegah suara mereka menyebar ke Luo Feng. Lagi pula, pejuang-pejuang level penjelajah bintang ini tidak ingin memusuhi Luo Feng, mereka hanya sedikit memandang rendah dirinya. Dan perasaan negatif mereka hanya sebuah kecemburuan saja. Yakni mereka iri dengan potensi Luo Feng, untuk memiliki kekuatan serangan seperti itu di puncak level Dewa Perang. Luo Feng pasti akan menonjol ketika ia menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Namun bagaimana jika dia memiliki potensi tinggi, kemudian dia berkelahi dengan kita saat ini? Kayaknya dia masih belum cukup kuat, ucap beberapa perwakilan yang menggunjingkan Lu Feng. Setelah mengobrol dengan banyak perwakilan, Luo Feng dapat merasakan bahwa semua perwakilan ini menjaga jarak dengannya. Hanya para penyelidik dari Aula Jixian saja yang bisa didekati dan berbaik hati kepada Luo Feng. Ketua pertama dan kedua ada di sini. Hong dan Dewa Guntur berada di sini. Perwakilan dan Dewa Perang yang kuat yang berada di ruangan, semuanya tenang. Dari pintu samping pengadilan berjalan seorang pria berpakaian hitam dan satu biksu botak mengenakan jubah putih, satu di depan dan satu di belakang, menuju bagian depan ruangan.
Pria berpakaian hitam Hong, tampaknya semua cahaya di sekelilingnya ditelan semuanya, sementara biksu botak itu mengeluarkan perasaan yang membuat hati seseorang bergetar. Hong, bintang 6 tingkat level penjelajah. Dewa Guntur, penjelajah bintang tingkat 7, Luo Feng memandang dua orang ini. Pria berpakaian hitam, Hong, dingin dan tanpa ekspresi, dan Dewa Guntur berjubah putih, dipenuhi dengan senyum hangat tetapi tampak agak menakutkan. Ini adalah dua pejuang paling kuat di bumi. Dalam hal tingkat kebugaran, Dewa Guntur melampaui Hong. Tapi karena Hong memiliki domain sendiri, dia dapat menguasai Dewa Guntur. Ketika Hong dan Dewa Guntur tiba, sesi pengadilan pun segera dimulai. Luo Feng duduk di daerah penggugat sementara Li Yao dan Fenina berdiri di daerah terdakwa dengan borgol di atasnya. Menilai dua dewa perang tingkat lanjut adalah peristiwa yang cukup langka. Pada pukul 16.20 sore, pengadilan membuat keputusan mereka. Li Yao dan Fenina Paulinus menginstruksikan orang lain untuk membunuh anggota keluarga perwakilan. Mereka jelas sekali bersalah, dan keputusan pengadilan adalah hukuman mati. Wajah Li Yao dan Fenina di daerah terdakwa sedikit berubah. Sejujurnya, mereka telah lama mempersiapkan diri untuk hasil pengadilan ini. Luo Feng, Li Yao dan Fenina menatap Luo Feng di daerah penggugat. Luo Feng hanya menatap mereka dengan dingin. Pasangan Vulture Scorpion benar-benar mencoba untuk menyakiti keluarganya. Dia sudah mengacaukan sekali, jadi dia pasti tidak bisa mengacaukannya sekali lagi. Dia tidak bisa membiarkan ancaman ini ada. Membiarkan dua orang ini hidup berarti dia tidak bertanggung jawab dan mengabaikan keselamatan keluarganya. Li Yao, serahkan set Dewa Hitam. Dua wakil kuat berdiri di depan Li Yao. Li Yao di daerah terdakwa memindai pengadilan. Ada lebih dari 30 perwakilan kuat di pengadilan ini dan ketua pertama, Hong, dan ketua kedua, Dewa Guntur. Kamu dapat mengatakan bahwa membunuh Li Yao akan sesederhana mengangkat tangan. Meskipun Li Yao tidak mau, dia hanya bisa memaksa set Dewa Hitam tubuhnya dan menyerahkannya. Selanjutnya pengadilan akan membawa para penjahat ke hutan belantara dan segera mengeksekusi hukuman mati, kata hakim pengadilan. Yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman mati adalah dua wakil, satu dari mereka dari Aula Jixian, yaitu perwakilan, Liu He, dan yang satu lagi dari Aula Guntur, perwakilan, Amuhan. Di bawah permintaan Luo Feng diizinkan untuk pergi bersama mereka. Kemudian di dalam sebuah auto jet level prasejarah, Li Yao dan Fenina diborgol di tangan dan kaki mereka dan diawasi oleh tiga wakil Luo Feng, Liu He, dan Amuhan. Luo Feng, Fenina menatap Luo Feng, orang Tionghoa yang sedikit beraksen, saat dia menggertakkan giginya, jika kamu mampu, kamu akan membunuh kami langsung di kota markas kemarin. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa kamu cukup curang untuk menghakimi kami melalui pengadilan Istana Dewa Perang? Kamu bajingan yang memalukan, bahkan saat kematianku nanti aku akan, ucap Fenina yang tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena berhentikan ucapannya, diam, ucap Liu He, yang duduk di depannya, dimarahi dengan ketidakpuasan. Aku akan mati, aku tidak takut padamu, ejek Fenina. Fenina adalah orang Eropa. Meskipun dia tahu bahasa Cina, dia jelas tidak pandai menggunakan bahasa Cina untuk menghina orang. Luo Feng hanya menatapnya dengan dingin. Dia pada dasarnya mengabaikan apa yang dikatakan Fenina. Dia hanyalah serangga menyedihkan yang akan mati. Tapi Hering Li Yao hanya menatap Luo Feng, tidak membuat suara sama sekali. Meskipun kamu berusaha memburuku di benua Australia, aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Aku membiarkan kamu tinggal di kota markas besar Paris dengan damai. Luo Feng memandang Li Yao dengan dingin. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa begitu berita kematianku disebarluaskan, kamu segera mengambil langkah mencoba menghancurkan keluargaku. Li Yao? Oh Li Yao. Aku bukan manusia jika aku tidak membunuh kamu. Ucap Lu Feng dengan nada mengejek. Li Yao tetap diam saat menatap Luo Feng. Wei, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Aku tidak berguna. Lebih, semuanya berakhir. Ucap Li Yao tanpa daya. Luo Feng, jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Meskipun Li Yao tidak mengatakan apa-apa, ia terus meraung di dalam hatinya. Tapi betapapun marahnya dia, semuanya akan lenyap ketika dia, Li Yao, mati. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Li Yao meraung di dalam hatinya, giginya terkatup rapat sehingga darah mulai keluar dari mulutnya.
Sementara itu pesawat jet otomatis level prasejarah perlahan-lahan mendarat. Dan mulai turun. Liao dan Venina merasa tertekan saat mereka berjalan satu langkah pada satu waktu. Karena kaki mereka diborgol juga, mereka hanya bisa berjalan dengan langkah kecil. Liao dan Venina berdiri di hutan belantara yang luas. Liu He, kata perwakilan Amuhan di samping, kamu membunuh Liao, aku membunuh Venina, ucap Amuhan. Tidak masalah, ucap Liu He sambil tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tetapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian dan bahkan ada yang meneteskan air mata. Ketika perwakilan Amuhan mendekati, pedang di pinggangnya langsung terhunus, kemudian sebuah cahaya melintas, dan Venina, yang ingin menghindar, berhenti bergerak. Tiba-tiba sebuah kepala langsung berguling ke bawah, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Venina, Liao menatap tubuh Venina dan tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena merasakan sedih yang begitu kuatnya. Jika aku mati, semuanya akan hilang, tidak masalah seberapa marahnya aku. Itu semua tidak berguna, tidak berguna. Aku tidak mau mati seperti ini. Tapi, semuanya akan lenyap ketika aku mati. Emosi Liao berantakan ketika dia menutup matanya. Dia marah, tidak puas, tertekan, dan sedih. Kematian itu sendiri tidak terlalu menakutkan, tetapi menunggu kematian seperti ini sepertinya akan berlangsung selamanya. Tubuh Liao tidak bisa bergerak tetapi sedikit gemetar karena emosi yang digerakkan tidak seperti sebelumnya. Liao, Venina pasangan Vulture Scorpion, Luo Feng melirik mayat Venina dan kemudian memandang ke arah Liao, ayo akhiri ini. Luo Feng, apakah kamu ingin melakukannya? Liu He memandang Luo Feng. Kamu bisa melakukannya, kata Luo Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Liao. Seluruh tubuh Liao sedikit gemetar saat matanya terpejam. Air mata tampak muncul di sudut matanya. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba melengkung. Liao, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan marah melompat mundur lebih dari 100 meter, Liao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya, dan melepaskan borgolnya. Kakinya juga bergerak, dan borgolnya pun hancur. Luo Feng, Liao dengan marah membubung tinggi ke udara, aku akan membunuhmu, aku pasti akan. Kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana, ucap Luo Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak saat ia dengan cepat terbang ke langit mengejar Liao. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.